Mungkin yang poin pertamanya yang bisa saya ceritakan itu kita harus lihat dulu apa maunya market pada saat ini, Pak. Oke. Apakah produk Jadi yang lebih ke kita jual, yang kita tawarkan ke publik itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oke, Bapak Ibu semua followers setia The Consulting. Malam ini kita angkat tema suatu perjuangan bisnis di masa pandemi gitu ya. Bagaimana sebuah bisnis di masa pandemi ini tentu sangat-sangat terkena dampak gitu ya, dan tak terkecuali bisnis dari narasumber kita malam ini gitu. Oke, saya akan langsung coba undang narasumber kita malam ini gitu ya. Nah, Pak Romario sudah join dengan kita ya, teman-teman The Consulting. Jadi malam ini kita undang Bapak Romario ya. Jadi malam ini akan banyak sharing terkait Alisa Bread ya, benar ya Pak? Betul, Pak Lukas. Yes, jadi terkait bisnis yang digeluti Pak Romario saat ini ya, bagaimana menghadapi pandemi tentunya, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang setia nonton The Consulting juga pasti akan dapat banyak banget insight. Termasuk saya juga nggak sabar buat belajar gitu ya Pak Romario ya. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik. Gimana Pak Lukas? Mantap. Di Surabaya ya Pak ya? Surabaya Pak. Surabaya baik Pak, puji Tuhan aman ya. Iya. Aman. Bapak Udah sehat semua ya Pak ya. Pulih ya. Pandemi udah semakin pulih ya sekarang. Yes. Pandemi di Jawa Timur udah semua nggak ada yang merah sekarang Pak. Semua nggak ada yang rata-rata level 1 sih. Jadi ya mulai berangsur pulih ya, meskipun PPKM masih berkelanjutan gitu. Iya. Kita berharap semua bisa lebih baik ya untuk ke depannya. Siap. Semoga pandemi juga lebih bisa dikendalikan gitu, karena kita juga nggak tahu kapan selesainya. Dan buat teman-teman pebisnis di luar sana, tetap semangat. Dan salah satu bentuk support kami The Consulting adalah dengan memberikan edukasi-edukasi, termasuk malam ini dari Pak Romario. Jadi kita thank you banget ya Pak Romario sudah bersedia join dan mau sharing buat teman-teman The Consulting semuanya ya. Boleh perkenalan awal dulu kali ya terkait Pak Romario dan perkenalan bisnisnya, boleh Pak, silakan Pak, biar teman-teman pada tahu juga. Nah, mungkin ya teman-teman di sini saya introduction dulu kali ya. Nama saya Romario. Jadi saya selaku direktur utamanya untuk Alisa Bread. Mungkin nama brandnya Alisa Bread, yang bergerak di dunia wedding, yang mencakup semuanya end to end. Jadi istilahnya seperti one stop service kayak gitu. Yes. Jadi dari awal dealing, pokoknya klien tahu beres, habis itu nanti selebihnya kita atur semua sampai hari hanya. Singkat cerita seperti itu. Mungkin tadi Pak Lukas ada menyinggung sedikit mengenai ya bagaimana ya bisnis saat pandemi ya. Yes. Justru titik balik dari Alisa Bread sendiri itu karena pandemi, Pak. Wow, menarik. Jadi dikit dulu Pak, nanti sambil kita jalan sambil dijelasin gitu ya. Jadi biar ada spoiler dikit gitu. Menarik. Iya, justru di masa pandemi ini titik baliknya ya Pak ya. Iya, justru breakthrough untuk Alisa Bread ini ada pada saat pandemi. Padahal wedding itu kan satu jasa yang sangat terbatas ya harusnya ya di masa pandemi, karena banyak yang nggak dibolehin kan ya izinnya. Betul. Ya mayoritas sih memang mayoritas sekarang lagi dalam kondisi sulit. Nah tapi pada saat awal-awal pandemi sih memang sulit Pak. Jadi memang pada saat awal-awal pandemi ya pastilah, yang namanya pas awal pandemi kan semua langsung disuruh tutup tuh sama pemerintah. Jadi begitu pas semuanya closing pun kita pun juga kaget, kayak dari jalan-jalan normal kan waktu itu kita tarik mundur ke awal 2020, Januari, Februari masih normal lah. Terus tiba-tiba Maret keluar kasus. Benar. Januari, Februari masih oke, Pak. Masih ya top-topnya lah ya. Iya. Terus habis itu tiba-tiba keluar kasus, dan habis itu tiba-tiba April kan disuruh pada lockdown langsung semua. Benar. Itu jujur di awal tuh memang mengagetkan sih, Pak. Jadi apalagi yang buat dunia event ya, dunia wedding, terus tiba-tiba harus tutup.
habis itu ya lockdown semua, ya otomatis kan bisnis gak ada yang jalan gitu. Yes. Dan pemasukan tiba-tiba Mantap. langsung Benar banget. drop, bahkan ya Benar. tiba-tiba langsung drop banget gitu, dan hampir hampir gak ada pemasukan waktu itu karena kan event semua di cancel kan, dan otomatis klien-klien pun juga yang yang nyicil untuk persiapan pernikahannya kan pun juga terhenti. Oke. Oke. Mantap, Begitu. mantap. Alisa Bread dari tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Alisa Abad sendiri dari tahun 2012, Pak. 2012. Dan dari awal memang core-nya di apa? Seputar wedding itu ya, Pak ya? Korea dari awal seputar wedding. Emang dari awal itu 2012 dulu masih di take care sama orang tua saya. Oke. Lalu pada saat waktu itu tahun 2018 saya lulus kuliah, dan akhirnya Oke. waktu itu awal-awal sempat turun kan, sampai 2018 awal sempat turun, lalu akhirnya dipindahkan dulu waktu itu sampai Oke. kita, karena penjualan mungkin turun ya, habis itu dipindahkan sampai ke rumah saya. Oke. Sempat mengalami seperti itu juga ya, Pak ya? Ya, 2018 ya, Pak ya? 2018 itu pas saya Oke. lulus kuliah dulu. Oke. Terus habis itu akhirnya dari orang tua kan udah istilahnya turun lah bisnisnya. Terus habis itu ditawarkan ke saya jika ingin melanjutkan. Kalau misalnya tidak ingin melanjutkan, ya sudah. Jadi ujung-ujungnya kita akhiri sampai pengantin yang terakhir. Oke, jadi sempat dalam kondisi yang hampir kolaps seperti itu ya, Pak ya, Tuh. sebelum Pak Ramario take over gitu ya. Nah iya, terus habis itu ya puji Tuhan, waktu itu saya kan lulus kuliah pertengahan 2018 ya, Juli 2018. Oke. Lalu kayak saya sempat bekerja sebentar, 3 bulan, terus habis itu orang tua memberikan kesempatan Oh, memberikan oke, oke, kesempatan oke, oke, untuk oke, oke. menjalankan bisnis ini gitu. Oke, 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 menarik, 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 menarik. Nah Dari jadi yang hampir kolaps, silakan Pak, lanjut Pak. ya, nah jadi habis itu dari situ kan, jadi kayak saya merasa kayak ya masa sih bukannya harusnya demand untuk dunia wedding itu sangat besar. Pasti ada sesuatu hal yang salah dari apa yang sudah dijalani selama ini gitu loh, Pak. Yes, 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 yes. Menarik, 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 menarik. Apa Pak? Yang Bapak lakukan waktu itu ya, untuk ibaratnya kan turnover ya, dari yang hampir kolaps gitu ya, terus Bapak bisa ambil alih dan masih survive sampai hari ini, Pak. Mungkin yang poin pertamanya yang bisa saya ceritakan itu, kita harus lihat dulu apa maunya market pada saat ini, Pak. Oke. Apakah produk Jadi yang lebih kita jual, yang kita tawarkan ke publik itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oke. Oke. Konkretnya Bapak lakukan apa? By survei atau seperti apa, Pak? Survei juga, lalu kita selalu browsing juga, konsultasi dengan marketplace wedding seperti Brandstory, Weddingku. Dari situ kita bisa dari situ kita benchmark seperti kayak kebutuhannya apa aja sih yang masyarakat saat ini perlukan. Apakah produk jualan kita semuanya itu udah sesuai belum dengan apa demand saat ini? Karena kan tentu dari zaman ke zaman pasti berubah. Yes. Kayak gitu, Pak. Sepakat. Jadi itu hal pertama yang waktu itu Bapak lakukan. Artinya sebelum Bapak take over itu udah nggak relate lagi dong, berarti antara yang servisnya Alisa dengan demand-nya customer gitu ya, artinya ya. Udah mulai nggak relate gitu ya. Iya, bentuknya Pak. Jadi bentuknya itu ibarat seperti kayak misalkan kita tarikan beberapa produk dari Alisa Brand seperti fotografi misalkan. Fotografinya ada berbagai macam tuh Pak. Jadi kayak misalnya editannya seperti A, yang B, C. Jadi saya nggak cocok dengan seleranya zaman milenial Pak. Selera customer. Yes. Jadi itu yang balik lagi kita lurusin semua. Oke, jadi back to basic lah ibaratnya ya. Jadi Bapak mulai survei lagi demand-nya customer seperti apa. Kemudian apa lagi Pak, kalau boleh disaringkan Pak?
Nah, terus kedua, zaman sekarang itu sosial media kan pasti memainkan peran penting. Sepakat, sepakat Pak. Nah, jadi memperkuat lagi Pak untuk sosial medianya. Oh, Karena memang pada saat sosmed itu ya. ya sosmednya agak kurang, dan juga kita dari tim pun juga kita tentuin nih sosial media apa aja yang sekarang lagi berkembang, dan juga termasuk marketplace. Kayak zaman dulu kan mungkin Oke. zaman dulu belum ada marketplace seperti Buy Story ataupun Tokopedia, dan zaman sekarang kan Yes. tentu itu jadi source utama ya dari kebanyakan bisnis sekarang lewat marketplace. Nah, itu Benar, juga benar, benar. kita jalin kerjasama, kita perkuat di bagian itu. Produk sama marketing sih Pak yang paling penting memang. Oke, oke, oke. Jadi produk dan marketing. Jadi Bapak mulai gencarkan lagi di sosial media, di marketplace, yang mana sebelumnya mungkin belum terlalu aware gitu ya, kalau generasi di atasnya kita gitu ya, mungkin ya Pak ya. Betul. Oke, 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 oke. Oke, oke. Selain dua hal itu masih ada lagi enggak Pak, yang dilakukan waktu itu Pak? Nah, ketiga ya pasti setelah kita relevansi buat produk, kita juga harus perhatiin juga keadaan market yang permasalahannya apa sih yang dialamin oleh orang. Kayak misalkan oleh masyarakat tuh masalah utamanya apa yang dalam dunia wedding yang perlu mereka solve tapi sekarang belum ada solusinya. Belum ada solusi atau perusahaan yang Oke, menawarkan solusi itu. oke, 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 oke. Benar-benar harus customer minded memang ya dalam dalam eh, bisnis jasa ini ya Pak ya. Ya, Mantap, 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 lalu mantap, nanti mantap. dari situ kita kaitkan dengan produk apa yang kita jual. Kita mau paketkan seperti apa sehingga menyelesaikan masalah yang pada saat itu tentu customer alami yang belum ada solusinya. Oke, 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 menarik, 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 menarik. Jadi survei ya, survei kebutuhan customer, bahkan survei problemnya customer yang belum bisa di solving dengan market saat itu gitu ya, dan gencar lagi di sosial media. Tiga hal Iya, itu ya, betul. ya yang dilakukan. Jadi mungkin teman-teman coba deh mulai di ya back to basic lah ya. Even bisnis apapun ketika memulai Anda juga berangkatnya juga dari kebutuhan pasar pasti ya. Nggak mungkin Anda bisnis sesuatu yang nggak dibutuhkan di pasar gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin di era pandemi seperti ini coba deh dipraktekkan gitu apa yang disaringkan sama Pak Romario barusan. Keren sih. Lalu Pak, apa spesialnya Pak? Kalau boleh tahu. Spesial yang Bapak bawa ini apa sih buat Alisa Bright ini? Sebenarnya untuk yang spesialnya ya Pak ya, sebenarnya kita paketannya Pak. Unique point, Jadi yes. di kita itu menjual suatu paketan all in dengan harga yang semua udah cukup jelas, isinya apa aja, cukup lengkap, dan jadi customer nggak usah pusing Oke, Pak. oke, oke, oke. One Dan stop service lah ya. ya one stop Lanjut, lanjut, service yang silakan Pak. juga kita sesuaikan dengan kebutuhan klien. Makanya tadi kan saya bilang mungkin Hmm. pandemi adalah titik baliknya dari Alisa. Jadi kan memang awalnya itu Alisa Best sendiri itu kita nggak punya paket all in Pak. Jadi istilahnya kita nggak punya paket one stop service. Oh, oke, oke, Jadi oke, yang oke, jadi oke. invention yang ketika saya take over adalah untuk menjadi suatu perusahaan besar tentunya kita harus punya one stop service gitu. Oke, oke, oke. Jadi Jadi awalnya itu ya one stop kita kan service. produk Elizabeth sendiri kan yang produk internalnya kita ya. Itu kan ada ya Yes. dress, jas, foto video sama tim makeup. Oke, Nah, pada oke, pada mulanya tuh hanya itu aja. oke. Lalu seperti tadi yang sudah saya bilang, kita cari tentang kebutuhan masyarakat yang kurangnya seperti apa. Maka itu dibuatlah paket yang one stop service ini. Semua awal bermula Apa dari aja situ. Pak kelengkapannya Pak? Nah, jadi tentunya dari awalnya tadi cuma produk gitu aja, jadi kita juga menjalin kerjasama dengan tempat-tempat, venue kan, wedding pasti kan butuh venue. Venue, yes, yes, Habis yes, itu, yes. wedding kan juga pasti butuh dekorasi. Yep, Terus juga yep. wedding organizer, bandnya. Oke, 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 Nah, jadi, oke, oke, jadi oke, itu oke. semua
core itu semua udah ada, terus juga kayak kue wedding cake, terus juga mobil wedding. Nah, semuanya itu kita masukkan dalam paket satu yang menjadi solusi untuk kebutuhan zaman sekarang. Seperti itu. Oke. Oke, jadi yang pakai jasanya Bapak ini udah kontak Alisa Bread aja udah kelar ya masalah-masalah sama mereka nggak perlu pusing lagi kan ya artinya ya. Betul. Dan menariknya berarti gini Pak, yang Pak Romario lakukan ini kan artinya lebih ke collab ya, bukan bikin bikin apa nambah lini bisnis baru, bukan seperti itu, artinya collab Bukan. kan ya Pak ya. Jadi kerjasama sistemnya. Jadi sistemnya yang mereka tadi saya sebutkan ini sebagai vendornya kami. Oke, oke. Jadi dan sebelumnya itu belum dilakukan. Belum. Sebelumnya belum dilakukan. Oke, 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 oke. Jadi eh, jalin kerjasama dengan bisnis yang relate ya berarti ya Pak ya. Jadi Betul. kalau bicara wedding tentu relate dengan yang namanya venue, dengan yang namanya eh, wedding cake ya, kemudian band segala macam. Dan untuk bisnis Anda coba di review gitu ya, kira-kira apa sih? Jadi cari kerjasama yang bisa mendukung bisnis teman-teman semua gitu ya. Oke, menarik. Tantangan terbesar, Pak. Tantangan terbesar. Eh, apa sih tantangan terbesar yang Pak Romario hadapi waktu pertama kali handover ya, Alisa Bread ini? Tantangan terbesar ya Pak ya. Pertama mungkin dari Yes. sumber daya SDM, sumber daya manusia. Oke. Itu Oke, SDM-nya kenapa itu, Pak? tantangan terbesar. Kan baik lagi kembali seperti tadi saya udah jelaskan, ketika kita untuk menentukan produk kita udah istilahnya kita sudah menemukanlah semua kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat. Lalu kan kita berarti Yes. kita udah nyusun semua, berarti kita ke arah realisasi, kita butuh untuk SDM kan. Iya, sepakat. Nah, untuk itu maka tahap pencari SDM ini sampai ketemu yang benar-benar cocok dengan jadi cara kerja dan outcome yang kita pengen, itu cukup sulit sih Pak. Itu tantangan pertama di awal tuh yang cukup sangat menantang sekali. Oke. Lalu kedua, bagian marketingnya. Oke. Pastilah untuk ketika Marketing. kita ingin memperluas bisnis kita pasti kan butuh untuk marketingnya Pak. Nah, untuk marketingnya sendiri itu awal kan, yang namanya awal baru mulai kan, pasti budgetnya masih belum banyak karena kan memang klien pun, customer pun juga masih belum banyak kan. Tapi seiring itu pun kita juga harus kencengin marketingnya supaya kita bisa terus gain customer, karena dapat customer, habis itu review bagus, dia bisa rekomend ke yang lain. Jadi dan juga kita juga butuh untuk penguatan sosial media kita penguatan untuk cara marketing kita, kerjasama dengan si A, si B, si C, dan semua itu kan pasti butuh budget kan. Nah gitu, menyeimbangkannya. Jadi awal-awal tantangannya tuh kejar-kejaran di sana. Dua hal ini sih yang menurut saya yang paling sulit pas di awal, tantangan terbesar Pak. Oke. Jadi di awal dulu lebih apa? Ibaratnya itu porsinya itu lebih gedein di marketing dulu ya Pak ya. Artinya mungkin masih belum terlalu mikir cuan gitu ya, bener nggak sih? Iya, kayak kalau untuk awal-awal nggak bisa deh Pak. Untuk kalau bisnis baru mulai itu langsung bikinin kecuannya. Ya. Jadi kuatin di marketing dan spesifiknya berarti Bapak purely mainnya di digital ya Pak ya, marketingnya ya. Masih pakai yang konvensional nggak sih? Konvensional mungkin yang Bapak tahu itu ya, wedding fair. Kayak pameran-pameran. Iya. Itu juga. Justru memang untuk yang paling makan budget besar itu di offline-nya, Pak. Di wedding fair-nya. Oke. Buat teman-teman mungkin di awal gitu ya. Di awal yang lebih dikencengin di sisi marketingnya dan
kalau dari Alisa Bread sendiri dua-duanya dijalanin gitu ya Pak ya. Jadi online atau digital dijalanin, offline pun dijalanin via wedding fair gitu ya. Lebih Betul, tapi efektif itu mana Pak? kembali lagi Pak, menurut industri itu seperti apa sekarang? Mungkin juga Oke. jadi nggak mengacu pada oh harus online, oh harus offline. Kembali lagi keadaan industrinya di masing-masing bisnisnya seperti apa. Oke, oke. Jadi itu juga disesuaikan dengan bisnis Anda masing-masing gitu ya. Kalau dari Alisa Bread sendiri lebih efektif mana? Dari online atau offline itu Pak? Di tahun Eh, 2018 itu sampai sekarang deh. Sampai sekarang sih, sekarang tentunya pasti online karena kan lagi kondisi Oh, pandemi. Tapi mungkin untuk pada saat kita tarik di tahun 2019 lah ya, jadi ketika oke, boleh. dua-duanya jalan, sebenarnya ya udah mulai ke arah online sih dominannya. Kurang lebih Oh, 60% 40% lah. oke. Jadi benar-benar bisnis sekarang udah benar-benar bergeser gitu ya. Udah customer udah banyak apa ya? Udah mulai banyak yang di online gitu daripada di. Kalau sekarang mungkin malah lebih dari 60% harusnya ya Pak ya, Iya, sekarang yang sekarang online mungkin ya iya, efektivitas. mungkin sekarang full online. Tapi tetap kan namanya wedding, pasti kan acara seumur hidup sekali, pasti ujung-ujungnya perlu datang untuk meyakinkan mereka kan, karena uang yang dikeluarkan nggak sedikit. Jadi pasti pada Benar, akhirnya juga tetap datang datang visit ke kantor kami, ke showroom kami, lalu baru di link. Tapi tetap memang channel utamanya sih online semua. oke, siap, 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 siap. Lalu balik ke yang clue yang spoiler tadi di awal gitu ya Pak Romario sempat kasih, justru di awal, sorry, justru di masa pandemi ini adalah titik balik gitu ya Pak. Itu bagaimana bisa Pak? Teorinya kan pandemi ini jatuh dong, harusnya kan gitu ya. Kalau Iya, yang dialami Alisa Berat sendiri seperti apa Pak? jadi begini Pak, ketika pandemi datang, kan tentunya pas awal 2018 ya 2018 akhir saya masuk kan pegang ke dunia wedding kan untuk pertama kalinya, Ya, mungkin sudah ada Pak pemain-pemain lama yang memang mereka pun juga sudah tahu cara mainnya, dan oke, saya ketika itu ada hal baru, dan itu pun jadi juga masuk ke jadi suatu hal yang baru di market begitu. oke, Tapi ketika memasuki masa pandemi itu kan semuanya belum pernah ada yang masuk, yang belum pernah ada yang bener, membuka bisnis saat pandemi Pak. Jadi bener. istilahnya semua masih sama-sama meraba-raba, Semua baru ya Pak ya. semua baru, semuanya masih meraba-raba. Jadi ketika udah, kita harus menyesuaikan dengan maunya market sekarang ke arah kemana, kayak Oke, gitu. Jadi ketika udah mulai kan waktu itu bulan April kita lockdown, Mei juga kita masih lockdown kan. yes, Sekali Juni lah udah yes. mulai sedikit pelonggaran di mana kantor-kantor udah boleh mulai buka kan. Nah, di situ kita dari Alicia Bray sendiri memunculkan suatu paket baru yang kita sebut dengan paket new normal. Paket Tadi new normal. new normal one stop service gitu Pak. Oke, siap, Nah, jadi siap. new normal one stop service ini yang kita tawarkan ke masyarakat, dan Oke, ya kita gerak waktu itu cepet banget. Habis itu kita mulai bikin package-package yang intimate sampai sampai akhirnya udah makin banyak klien yang notice and deal, dan sampai tahun ini udah banyak banget sih Pak yang udah selesai wedding dengan paket yang one stop service ini. oke, oke. Jadi paket new normal itu yang bikin booming gitu, yang bikin Iya, membalikkan di masa pandemi itu ya Pak ya. iya. Jadi Oke, kan oke. kan sebenarnya kita bilang kalau wedding itu kan adalah kebutuhan primer lah ya Pak ya. Untuk acara wedding Iya, kan iya, pasti iya, iya. orang mau menunggu pandemi selesai kan nanti ketunda terus kan. Jadi kan mau Benar. bagaimanapun kita bisa kategorikan kalau misalnya ini merupakan bisnis yang apa, usaha yang primer lah, karena orangnya pasti wedding, cuma mungkin dengan bentuk yang berbeda. Kalau misalkan dulu sebelum pandemi semua bikin acara besar-besaran, habis itu Oke, orang-orang semua pada bikin sampai undang 1.000 orang atau 2.000 orang, mungkin buat yang oke. sekarang
packsnya dikecilin, tamu undangannya dikecilin jadi cuman 50, cuma 100. Nah, dan di situ kita ubah sesuai dengan kondisi saat ini, kondisi saat pandemi. Dan di situ, ya sebenarnya sih ketika kita memulai bisnis, menurut saya, ketika kita bisa ngeklik sama kemauannya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, saya rasa pasti permintaan itu bakal selalu ada. Begitu sih, Pak. Oke. Jadi di masa pandemi itu pun wedding juga masih banyak yang jalan ya ternyata ya Pak ya? Iya, banyak sih Pak. Cuma memang bentuknya, ya seperti tadi saya bilang, bentuknya mungkin jadi lebih kecil, berbeda seperti yang sebelum pandemi. Oke. Artinya kontraknya juga lebih dikit dong berarti ya Pak? Mungkin nilainya, kalau dulu mungkin orang Value-nya, yes. value-nya mungkin dulu orang kalau misalnya wedding dia mengundang segitu banyak orang, mungkin bisa ada yang sampai ratusan juta, bahkan sampai 500 jutaan, 600 jutaan. Nah, kalau buat yang sekarang, mungkin memang dari segi value per customer-nya itu menurun jauh karena mungkin undang hanya 100 orang, acara kecil-kecilan. Iya. Tapi kan di sini kuantitasnya yang kita mainkan. Mungkin beberapa industri pada saat pandemi seperti ini juga lebih mengutamakan kuantitas daripada satu customer mahal kualitasnya gitu. Jadi memang harus menyesuaikan juga dengan kondisi pasar saat ini, yang mana orang kan mungkin lagi dalam keadaan sulit, jadi dia juga nggak bisa mengeluarkan uangnya seperti ratusan juta kalau mau wedding seperti dulu. Nah, itu yang kita istilahnya tawarkan kepada masyarakat. Oke. Jadi tetap jalan, cuman secara value-nya mungkin tidak segede dulu gitu. Iya. Tapi dan di situ tantangannya kita untuk ya udah, misalnya kita banyakin jumlah kliennya terus. Ya memang keadaan pasar saat ini seperti itu gitu, Pak. Harus kejar volumenya akhirnya ya. Tuh. Iya. Menarik. Kalau dilihat masa pandemi ini udah nyentuh enggak sih Pak ke tahun-tahun awal Bapak 2018-2019 udah mulai balik lagi enggak sih? Rebound enggak sih? Dalam hal apa? Jumlah customer maksudnya? Yes, jumlah customer. Oh, udah sih Pak. So far sih udah. Mungkin juga seiring juga dari brandnya juga semakin kuat. Tapi banyak faktor sih Pak. Tapi kalau dibilang udah rebound balik sih udah sih sekarang. Bahkan lebih daripada tahun 2019. Wih, bahkan lebih ya Pak ya? Iya. Oke. Menarik. Padahal event itu salah satu yang orang paling banyak teriak ya harusnya ya kalau di masa pandemi sekarang itu. Tapi Alisa Bright justru memanfaatkan itu gitu. Cuman saya pribadi tidak tahu di bisnis bridal lainnya itu apa bisa seperti itu juga gitu ya, karena strateginya juga beda-beda gitu. Betul. Dan ya mungkin salah satu yang bisa mengambil keuntungan dari pandemi ini Alisa Bright. Jadi Anda harus kreatif ya buat teman-teman gitu ya. Kalau tantangan Pak, tadi kan Bapak sempat jelasin ya, tantangan itu di awal dulu kan SDM sama marketing gitu ya. Kalau tantangan era pandemi sama enggak sih? Atau ada yang beda Pak? Mungkin tantangan era pandemi lebih ke ini Pak, pertama itu mungkin ya pas di awal pandemi tantangannya itu yang menemukan produk yang sesuai, kita bisa ngebaca situasi permintaan pasar itu ke arah mana. Jadi kita sesuaikan dengan produk yang kita tawarkan. Nah, begitu sudah keberjalanan, tantangan kita yang kedua itu adalah aturan pemerintah. Ini menarik. Gimana itu Pak? Karena memang aturan pemerintah sangat ketat, Pak. Jadi memang seperti yang sudah kan entah udah dibatasin harus protokol kesehatannya ABC,
kayak Ya, gitu. ya, 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 ya. Bagaimana kita mensosialisasikannya ke customer supaya customer mau nurut. Karena memang kan Oke. rata-rata kan ya namanya wedding kan pengennya kayak dulu lah apa. Nah, itu tantangan terbesarnya di situ. Jadi memang harus memperkuat tim kita secara internal untuk supaya kita bisa menyesuaikan antara aturan pemerintah sama maunya si klien. Jadi kita ambil titik temunya tengah-tengah. Dan tentunya setiap case pasti beda-beda kan. Karena kan background setiap keluarga, setiap customer pun juga berbeda-beda. Nah, di situ tantangan terbesarnya kalau untuk pandemi ini. Jadi masalah Menyelaraskan. regulasi. Betul. Ya, terkadang kan memang ada juga memang namanya pernikahan punya banyak sekali adat istiadat yang memang harus diselesaikan semuanya. Nah, itu juga kita harus jadi penengah. Jadi supaya dari customer pun puas dan juga tetap sesuai dengan aturan dari pemerintah. Oke. Oke, menarik, 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 menarik. Dan Bapak harus terus update itu dong ya berarti ya Pak ya. Betul. Peraturan kan sering Iya. gonta-ganti itu Pak selama pandemi ini. Apalagi pas akhir-akhir ini seminggu. Ya, seperti itulah. Artinya bisnis kita ini lagi di tengah ketidakpastian bukan sih ya Pak? Iya. Iya, Buat iya, kita. iya, 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 iya. Jadi buat sekarang sih Jadi, memang kalau bisnis yang belum bisa untuk planning secara jangka panjang kayak misalnya planning untuk 2 tahun ke depan seperti apa, 3 tahun ke depan seperti apa. Ya untuk sekarang sih kita memang ya kita untuk sampai akhir tahun ini gimana strateginya, strategi buat awal tahun depan seperti apa. Mungkin masih ke situ oke, sih Pak. oke, oke. Jadi kalau Bapak setting strateginya itu apa? Berapa lama? Maksudnya untuk periode berapa jauh Pak saat ini? Untuk saat ini sih kita masih set strategi sampai pertengahan tahun depan dulu Pak. Karena memang suasana kan masih Oh, belum menentu. oke, Gitu. oke, Dan oke. sekarang memang trennya berubah. Kalau misalkan dulu kan kayak customer, kalau misalnya masyarakat mau cari pernikahan, mereka udah prepare dulu dari 1 tahun sebelumnya, 8 bulan Iya, iya, sebelumnya. iya, iya. Nah kalau sekarang semuanya ini kayak paket kilat semua Pak. Jadi kayak Oh 2 bulan gitu. sebelum, 3 bulan sebelum, kayak gitu. Oke. Jadi kayak kemarin ppkm kita kan sampai bulan Agustus kan baru bisa kantor-kantor pada buka lagi. Nah di situ tuh Iya, ya iya, jadi iya, iya. pada masuk Agustus habis itu weddingnya cepat ya 2 bulan untuk November merit, Oktober merit. Jadi kan dari tim kita juga harus melakukan percepatan Pak, jadi semuanya kebutuhannya beres. Nah itu Iya, juga Pak, itu juga tantangan sih sebenarnya. Jadi karena banyak iya, klien yang iya. mepet, jadi servisnya kan kurang lebih kan sebelum pandemi sama sesudah pandemi mirip. Iya. Nah, tapi semua harus diselesaikan awalnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin setahun, 8 bulan atau 6 bulan lah yang udah mepet. Sekarang 2 bulan, sebulan, bahkan ada yang 3 minggu, begitu sih Pak. itu itu gimana Pak? Maksudnya tetap provide kemauannya customer, sementara nggak tahu ya, nututin nggak sih sebenarnya kalau dari Alisa Bread dengan Nah, tempo yang mepet itu? iya, dan jadi memang kalau udah seperti itu kita ya mau nggak mau harus tambah tim Pak. Jadi memang justru Oh, tim yang sekarang justru lebih banyak daripada sebelum pandemi. oke, 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 oke. Oke, tapi itu bukan sesuatu yang temporary gitu ya, Pak. Kadang banyak orang itu ya pebisnis yang selama ini beberapa apa ya, beberapa yang jadi klien kita atau yang pernah konsultasi dengan kita kan business owner itu cukup aware gitu dengan masalah penambahan tim gitu. Takutnya kan kalau temporary mereka udah investasi nih, investasi human nih, jangan-jangan nanti sia-sia atau apa gitu ya. Kalau di tempatnya Bapak itu memang benar-benar kepake pasti ya. Penambahan tim itu relate dengan penambahan itu ya. Iya, jadi kalau misalnya di Alicia Bay sendiri, kita tentu ketika kita menambahkan tim, kita antisipasi kalau bisa role-nya dia jangan hanya satu gitu Pak. Jadi misalkan kita bilang fotografer juga bisa untuk ngedit juga. Jadi nanti ketika belum nggak ada job Oh, foto dia bisa ngedit kan. Lalu ketika menarik, jadi menarik. jadi yang job-job yang memang relate Pak. Jadi jangan hanya Yes, satu gitu. yes, yes, Jadi yes, ketika yes. nanti suatu saat nggak dibutuhkan
atau misalkan nanti suatu saat memang udah cukup timnya, bukan lagi ini kan kita lagi menghadapi high season wedding. Jadi ketika udah masuk ke low Yes. season seperti pas bulan puasa, dia resource ini bisa dipindahkan ke bagian yang lain yang membutuhkan. Oke. Menarik. Jadi cari yang apa? Skillnya itu macam-macam gitu lah ya. Jadi nggak cuman di satu keahlian doang. Jadi bisa kepake di banyak area gitu kurang lebih ya. Menarik. Kemudian Pak, bicara target, ada nggak sih target spesifik atau apa sih target yang Pak Romario canangkan buat Alisa Bright ke depan itu seperti apa sih? Tentunya Target bisnisnya. untuk sekarang targetnya itu kita mau untuk lebih ke scale up sih Pak sekarang. Fokusnya lebih ke scale up. Jadi memperbanyak volume lagi, lalu mulai fokus. Kalau misalnya dulu pas awal-awal bisnis kan kita fokusnya untuk survive dulu dan kayak mulai sebutannya bakar uang pastikan. Ya. Kalau buat sekarang mungkin udah di fase scale up sih Pak. Jadi makin memperkuat brandnya lagi, terutama untuk area Jabodetabek, memperbanyak vendor-vendor kerjasama lagi supaya dari mungkin sekarang Jakarta udah lumayan ke arah Bodetabeknya untuk memberikan service ke arah Bodetabeknya kita udah mulai mau fokus ke situ. Jadi mulai pelan-pelan sih Pak untuk ke arah scale up-nya. Buat sekarang sih fokusnya sih memang ke situ. Ya ini mau fokus jangka pendek ya, pendek hingga pertengahan tahun depan. Oke. Menarik. Saat bisnis yang lainnya berusaha untuk survive gitu ya, Alisa Bright udah one step higher gitu ya, udah lebih, targetnya udah scale up. Ada wacana buka di kota lain gitu atau seperti apa Pak? Untuk sekarang belum sih Pak, soalnya karena memang tim kita juga masih benar-benar kewalahan untuk ngurus yang Jabodetabek dulu ini. Oke. Ini masih untuk fokus dulu di sini. Ya puji Tuhan sih Pak. Menarik. Buat ini Pak, buat pebisnis di luar sana Pak, kalau boleh disaringkan, skill apa sih yang mereka butuhkan gitu untuk bisa survive di era pandemi ini Pak? Kita bicara general lah, mereka bisnis apapun. Yes. Mungkin ada tips. Perlu ini sih Pak, yang paling utama tuh adaptif Pak, buat yang sekarang sih. Karena kadang-kadang kan ada yang udah ngerjain bisnis sampai puluhan tahun, mereka akan stick fokus ke cara lama. Maksudnya kita bisa untuk cara-cara mereka yang dulu mereka jalan, maksudnya mereka nggak mau adaptif dengan kondisi saat ini, apalagi kondisi orang bilang new normal kan. Jadi tetap ikutin cara yang pas mereka anggap dulu pas mereka lagi sedang dalam masa berjaya, habis itu mereka apply ke saat ini gitu. Jadi kurang relevan. Memang mungkin agak sulit ya untuk merubah suatu kebiasaan lama jadi kebiasaan baru. Cuma memang untuk tips ya kalau dari saya sih memang itu yang paling utamanya sih justru Pak. Supaya kita bisa mengembangkan apa yang udah bisnis kita sekarang. Siap. Adaptif. Kalau dari Pak Romario sendiri, ada sinyal tersendiri atau gimana Pak untuk kapan kita harus change gitu, kapan kita harus ngerubah pola atau seperti apa Pak? Ada radarnya atau ada apa gitu buat mungkin beberapa orang nggak terlalu peka gitu dengan situasi sekarang gitu. Kalau radar ya Pak ya, kalau dari saya pribadi sih untuk radar itu lihat dari ininya Pak, penjualan. Oke. Karena kan dari situ kita bisa apalagi kalau misalkan udah yang udah sempet lah, udah sampai ke masa berjayanya, pasti kan volume juga tinggi kan. Dan dari situ aja kita udah bisa menilai kalau misalnya memang ternyata permintaannya turun.
adakah yang salah dari produk kita, adakah yang salah dari cara kita jualan. Oke, oke, Terus oke, oke. Jadi, itu biasanya itu radar yang oke, ada paling lagi? sederhana gitu loh Pak. Terus itu yang kedua pastinya kan ketika kita ketika kita dalam satu industri pasti kita juga tahu kompetitor kita siapa aja sih, kayak Hmm, gitu. Yang itu iya, kita juga iya, perlu iya. benchmark ke kompetitor kita. Dan pastinya kan kalau misalnya ada satu yang booming kan pasti kan saling lah kita pasti dengar. Dari situ kita Oke, lihat juga kadang-kadang kita juga perlu benchmark ke kompetitor, bukan berarti kita mencontek gitu loh Pak, tapi memang ketika kita benchmark ke kompetitor pun juga kita lihat belajar dari dia, oh yang kurang dari saya tuh apa, oke, oke, seperti menarik, itu. menarik, menarik. Ngomong-ngomong tadi soal penjualan dan sebagai macam gitu ya, itu kan butuh yang namanya data gitu ya. Penting nggak sih buat buat nggak tahu, Bapak udah pakai pembukuan atau apa gitu buat buat tahu itu semua gitu. Oh iya, sudah sih Pak, jadi memang kan kita ada pendataan semua dari jumlah klien, dari omset per bulannya seperti kayak gimana. Jadi Oke, dari situ oke, kita bisa tarik oke. data. Dan juga sih sebenarnya ada satu cara lagi, seperti misalkan kita tanya ke customer langsung, customer Oh, experience. Maka itu kan gunanya review. Jadi kita tahu kita kurangnya di oke, mana dari oke, situ oke, oke, untuk oke, oke, memperbaiki dan terus oke. mengevaluasi produk-produk kita ke depan supaya customer satisfaction-nya tinggi gitu Pak. Oke, 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 menarik, menarik, menarik. Jadi buat teman-teman, eh, data itu juga penting ternyata. Mungkin beberapa business owner gitu ya, mungkin ngerasa belum terlalu besar, belum butuh data gitu. Tapi malam ini dari Pak Romario kita belajar. Justru di masa-masa seperti ini, evaluasi itu pasti butuh data gitu. Bagaimana Anda tahu grafik penjualan, Anda tahu momen-momen high season, low season, Anda dengan data Anda bisa evaluasi banyak hal gitu lah kurang lebih ya. Dan Anda bisa Hmm. lakukan survei ke customer gitu ya. Siap, siap, Betul. siap, siap, siap. Ya karena kita bakar uang di depan pun sebenarnya juga kita supaya pada akhirnya supaya kita punya data Benar. Bakar uang di begitu. depan pun Nah, kalau kita nggak punya data, kita juga nggak tahu gitu sebenarnya apakah kita sesuai dengan maunya masyarakat apa enggak. Memang sih bakar uang tuh memang pasti perlu kalau di bisnis Pak. benar ya. Itu menarik masalah bakar uang, Pak. Berapa lama? Berapa lama sebuah bisnis itu apa ya? Perlu untuk investasi bakar duit di awal gitu, Pak. Kalau mungkin sharing dari pengalaman Bapak pribadi seperti apa, Pak? Seberapa Um, besar gitu maksudnya? Kalau Yang kita harus misalkan dari saya pribadi, bakar uang itu sampai di mana kita sudah punya brand kita udah mulai muncul di market Pak. Oke. Mungkin tiap industri kasusnya beda-beda, tapi Iya, 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 seharusnya iya. sebagai business owner pasti bakal ngeh ketika brandnya itu sudah mulai naik dan mulai dikenal di masyarakat. Jadi istilahnya udah sampai fase di mana udah bukan nyari customer lagi tapi dicari customer. Oke, 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 oke. Itu sih Menarik, Pak. menarik, menarik. Jadi sampai di momen itu mungkin sudah mulai bisa dikurangi gitu ya Pak ya. Budget buat Ya bakar budget duit untuk gitu. promonya, budget untuk ya banting harganya, giveaway-nya dan segala Oke, macamnya seperti itu sih Pak. oke, 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 oke. Jadi setelah momen itu mungkin baru bisa ngerasain eh, cuannya mungkin ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Mungkin baru bisa bernafas gitu kurang lebih. Baru bisa bernafas, baru bisa mulai mikirin profit margin, dan habis Oke. itu pelan-pelan kita udah punya data, jadi kedepannya sih lebih enak. Memang sih kalau membangun bisnis itu paling susah sih di awal Pak, yang paling berat banget Mhm. rasanya. Ya, 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 menarik, 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 Gitu sih. menarik, menarik. Jadi buat teman-teman yang apa ya,
lagi memulai bisnis mungkin ya di masa pandemi ini, jangan terlalu jangan terlalu terobsesi dengan cuan dulu deh, atau profit dan lain sebagainya. Kadang kita perlu spend money buat make money gitu. Anda perlu buang duit untuk ciptakan duit lagi, dan itu jadi satu momen untuk semakin memperbesar scope bisnis teman-teman seharusnya gitu ya. Jadi jangka panjang itu penting sih. Menarik. Benar, Pak, Pak. terakhir Pak, sebelum kita akhiri live malam ini gitu ya. Apa hal konkret yang perlu dilakukan teman-teman di luar sana biar tetap survive bagi bisnis mereka gitu ya? Di masa-masa sekarang berarti ya, Pak ya? Yes, di masa sekarang Pak. Sekarang ini ceritanya banyak banget lah yang ngeluh Pak. Di Instagram kita juga banyak banget yang tanya, Pak ini gimana, bla 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 bla. Kalau dari Pak Romario sendiri, tips buat bisnis mereka tetap tetap eksis seperti apa Pak? Itu sih, Pak. Jadi pertama ya pasti harus lihat dulu, Pak, di sini produk yang mereka jual relevan nggak di masa pandemi seperti ini. Oke, analisa produk pertama teman-teman. Analisa produknya dulu. Ya. Mungkin kadang-kadang juga perlu Ya. banting setir. Kayak ibarat Traveloka, kita ambil contoh Traveloka lah, Pak. Traveloka yang awalnya bisnis travel aja, terus sekarang jadi ada Traveloka Eats kan. Yang sama seperti GoFood, sama seperti GrabFood. Jadi cari yang relevan sesuai dengan pandemi sekarang. Kalau perlu memang banting setir untuk bisnis yang baru, tapi yang memang dibutuhkan pada saat pandemi ini, ya kenapa enggak gitu. Iya, menarik. Itu sih Pak, satu itu aja sih. Oke, siap. Jadi analisa produk ya teman-teman ya. Dan Anda juga punya opsi gitu untuk apa ya, ngerubah, banting setir lah. Even Shopee pun sekarang ada Shopee Food gitu ya. Ya, Shopee Food dan ya, betul. Itu hal yang lumrah gitu, lazim, dan kita tidak pernah tahu, barangkali bisnis Anda yang baru itu justru membuat Anda semakin survive. Dan contoh justru langsung dari Pak Romario bisa jadi bisnis utamanya malah kan. Nah itu malah bisa jadi bisnis utamanya gitu, analisa produk teman-teman. Jadi clue-nya dari Alisa Bright adalah mereka create new normal product. Itu yang bikin mereka bisa memutarbalikan teori gitu ya. Orang-orang teorinya pandemi ini susah, pandemi berat gitu ya. Tapi Alisa Bright dengan di bawah Pak Romario, mereka bisa muterin teori itu semua dengan create new product di era pandemi. Siap Pak Romario, thank you banget Pak buat sharingnya malam ini. Insightful banget buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin malam ini ngikutinnya nggak dari awal gitu ya. Video ini akan kita taruh di Instagram The Consulting, jadi teman-teman yang mau lihat dari awal bisa tonton, dan di dalamnya banyak tips-tips praktikal ya, nggak sekedar teori dari Pak Romario. Thank you banget Pak. Sukses terus ya buat Alisa Bright, buat Pak Romario, sehat selalu Pak. Ya Pak. Siap, ya. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih udah diundang juga. Siap, ya. Thank you Pak, kita yang terima kasih banyak udah siapin waktu. Thank you, selamat malam semuanya teman-teman. Thank you Pak Romario.